wabarakatuh. Oke, halo, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Oh iya, alhamdulillah baik. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Okta ya. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan minal aizin wal faizin karena kemarin kan habis lebaran ya. Jadi mohon maaf lahir batin. Baik, baik juga, Bu. Oke, sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini, Ibu ingin bertanya, di antara kalian itu ada nggak sih yang suka kebingungan dalam belajar? Jadi hari ini mau belajar apa, berapa lama waktunya gitu, ada yang kebingungan nggak? Saya Bu sering. Gimana Mbak, kebingungannya gimana? Gimana ya jadwalnya? Soalnya itu saya di organisasi, terus main saya juga bentrok. Oh, jadi gitu, jadi sulit mengatur waktu gitu ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Kadang Mbak. bingung Bu kalau tugasnya kebanyakan mau ngerjain yang mana. Oh, bingung. Ada lagi Mbak? Sama kayak Mbak Dewi. Oke, jadi materi ini pas banget untuk kalian yang kebingungan tentang cara belajar. Jadi materi pada siang hari ini yaitu strategi dan teknik belajar yang efektif. Oke, Ibu ingin minta tolong kepada salah satu dari kalian untuk membacakan tentang materi pengertian belajar yang efektif. Ayo, siapa teman-teman? Oke, Mbak, silakan. Pengertian belajar efektif dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti efeknya atau akibatnya, pengaruhnya, kesannya dapat membawa hasil. Jadi pengertian belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, kekuatan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik. Oke, baik. Jadi pengertian dari belajar efektif adalah efek yang efektif, yang artinya efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, dan membawakan hasil. Jadi pengertian belajar efektif adalah proses belajar mengajar secara maksimal yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, kekuatan, atau mutu yang baik. Loh, ngomong-ngomong kok kalian pada lemes gitu sih? Tenang, jangan tegang. Supaya rileks, bolehkah kalian untuk berdiri terlebih dahulu? Boleh. Oke. Jadi ini Ibu ada satu lagu, yaitu Tepok Semangat. Dimana nanti tepok semangatnya kalian menjawab tepok semangat dan dandang, ding ding ding, dung dung dung, gitu ya. Terus nanti dan dandang, ding ding ding, dung dung dung, semangat seperti itu. Oke, paham semuanya? Paham. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Tepok semangat dan dandang, dan dandang, Ding ding ding, dung dung dung, dan dandang, ding ding ding, dung dung dung. semangat. Boleh sekali lagi? Boleh. Tepok semangat dan dandang, Ding ding ding, dung dung dung, dan dandang, ding ding ding, dung dung dung. semangat. Oke. Oke, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Oke, udah rileks semua? Sudah. Bolehkah kita lanjut? Boleh. Oke. Selanjutnya pengertian strategi belajar efektif. Strategi belajar adalah cara atau metode yang digunakan kita untuk memahami, mengingat, dan menguasai materi. Jadi strategi belajar secara efektif itu memiliki rencana yang jelas dalam belajar, seperti kapan kita harus belajar dan apa yang harus kita pelajari. Terus agar tujuannya apa? Agar tujuan belajar kita tertata. Selanjutnya, strategi belajar yang efektif. Bolehkah saya minta bantuan kepada salah satu teman-teman untuk membacakan? Saya Bu. Oke, silakan Mbak. Strategi belajar yang efektif. Yang pertama, membuat jadwal belajar yang realistis. Dengan membuat jadwal belajar, belajar bisa menjadi terstruktur dan tidak acak-acakan. Yang kedua, menentukan target harian. Kemudian, yang ketiga, belajar aktif.
yang keempat istirahat dan tidur dengan cukup, dan yang kelima minta bantuan saat perlu. Oke, betul sekali. Jadi strategi belajar yang efektif yang pertama yaitu membuat jadwal. Agar apa? Agar kita tidak kebingungan dalam belajar. Jadi dengan kita membuat jadwal belajar itu, kita menjadi mengetahui, oh hari ini mau belajar IPA, oh besok matematika. Jadi jelas. Yang kedua yaitu menentukan target harian. Dengan kita menentukan target harian itu, belajar kita tidak bosan. Jadi tidak, oh aku suka pelajaran matematika, aku belajar matematika terus, besok matematika. Itu kan membuat kita bosan. Yang ketiga yaitu belajar aktif. Belajar aktif gimana Bu caranya? Belajar aktif dengan cara mengulang kembali materi kita. Jadi nanti kan di sekolahan guru pasti menjelaskan, menerangkan. Jadi kita mengulang lagi materinya dengan merangkum, menulis, atau melihat gambar. Yang keempat yaitu istirahat dengan cukup. Dengan istirahat dengan cukup itu juga sangat berpengaruh ya anak-anak. Jadi kita tidak boleh begadang, apalagi pada saat ujian. Yang kelima yaitu meminta bantuan saat perlu. Jadi minta bantuan kepada orang yang lebih mengetahui tentang pelajaran itu tidak salah anak-anak. Karena kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Betul sekali. Karena dengan bertanya kita akan menambah apa? Wawasan, pengetahuan, informasi, dan lain-lain seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Belum. Oke, kalau begitu Ibu lanjut ya. Baik. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar efektif. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita. Faktor internal yang pertama yaitu faktor Kesehatan. Kesehatan itu sangat berpengaruh ya terhadap proses belajar kita, karena jika kita tidak sehat, kita sedang tidak fit badan, otomatis apa? Oke, fokusnya terganggu, pikiran terganggu, seperti itu. Yang kedua yaitu faktor cacat tubuh. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajar juga terganggu. Hal ini hendaknya siswa tersebut belajar di pendidikan atau lembaga tertentu. Selanjutnya, yang kedua yaitu faktor psikologis. Yang pertama yaitu minat. Minat berpengaruh besar terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat kita, otomatis kita akan menjadi apa? Bosan. Malas. Kita menjadi tidak semangat untuk belajar dan jadi malas-malasan, sehingga belajarnya tidak efektif. Yang kedua yaitu bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Ayo, di sini siapa yang memiliki bakat? Saya. Apa Mas? Badminton. Oke, yang lain? Saya berenang. Oke, keren. Terus? Saya menari, Bu. Oke, siap. Jadi bakat itu memerlukan latihan khusus. Jadi saran ibu kalau kalian memiliki bakat-bakat tertentu dikembangkan ya. Siapa tahu bakat tersebut dapat membuatkan hasil. Seperti itu. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri kita untuk melakukan suatu tindakan. Jadi kita itu perlu motivasi dari orang lain agar supaya kita menjadi semangat dalam proses belajar. Yang keempat yaitu perhatian. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka kita harus mempunyai perhatian terhadap apa yang kita pelajari. Jika kita tidak perhatian terhadap apa yang kita pelajari, tentunya kita akan menjadi mudah bosan dan tidak suka belajar. Ada yang ingin bertanya? Belum, Bu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada 3. Yang pertama dari faktor orang tua, yang kedua dari sekolahan, yang ketiga dari masyarakat. Apa sih maksud dari faktor orang tua itu, Bu? Faktor dari orang tua itu di sini orang tua kan berperan sebagai pelatihan kepada anaknya agar anak itu merasa sayang dan merasa termotivasi. Jadi dengan motivasi orang tua kita
menjadi bersemangat untuk terus belajar dan berprestasi. Yang kedua dari faktor sekolahan. Faktor dari sekolahan ini dapat berasal dari mata pelajaran, metode yang diterapkan, bahkan kadang dari guru. Di sini ada yang suka pelajarannya tapi tidak suka dengan cara gurunya memberikan materi. Nah, hal tersebut juga dapat mempengaruhi proses belajar kita. Yang ketiga yaitu faktor dari masyarakat. Faktor masyarakat bahkan sangat berpengaruh kuat terhadap pendidikan kita. Pengaruh masyarakat sulit dikendalikan, mendukung atau tidak mendukungnya perkembangan kita. Sebelum masuk ke kesimpulan, ini Ibu ada sebuah video, tolong nanti anak-anak perhatikan. Tolong diperhatikan video ini. Jadi apa? Jeje adalah murid SMA yang rajin. Ia sering membaca buku pelajaran, kamus, dan belajar hingga berjam-jam. Tapi anehnya Jeje malah pusing dan bingung. Materinya nggak masuk-masuk ke kepalanya. Hal ini berdampak pada nilai Jeje yang jelek. Karena tidak bisa membaca pelajaran, nilai rapor Jeje turun. Padahal selama ini Jeje ingin masuk PTN lalu jadi rapor. Jeje merasa tidak efektif belajar. Padahal kata orang belajar dengan baca buku yang banyak membuat pintar. Apa jangan-jangan ada yang salah ya sama belajar Jeje? Jeje tahu nggak ya kalau belajar itu baik dan bermacam-macam dan setiap anak memiliki cara belajar sendiri. Supaya belajar lebih efektif, yuk kenali tipe belajarmu sendiri. Tipe gaya belajar FAR. Menurut Neil de Fleming dan Colin Emiles 1992, tipe belajar terdiri dari 4 macam: visual, auditory, read-only, dan kinesthetic. Keempat gaya belajar ini biasa disingkat dengan FAR. Yuk kita cari tahu satu-satu. Tipe visual adalah tipe yang berfokus pada penglihatan untuk memahami dan mempelajari objek. Siswa dengan tipe visual lebih tepat untuk belajar dengan melihat grafik, bagan, diagram, foto, atau video. Tipe auditory adalah tipe yang berfokus pada pendengaran untuk memahami materi yang disampaikan. Siswa dengan tipe ini lebih cocok untuk belajar dengan cara mendengarkan guru dan mengikuti diskusi kelompok. Tipe write or read adalah tipe yang menyerap informasi dengan bentuk kata-kata ataupun tulisan. Siswa dengan tipe ini cocok dengan cara membuat PowerPoint, belajar sambil menulis, menjelaskan sesuatu dengan tulisan maupun membaca tulisan. Tipe kinesthetik adalah tipe belajar yang mengacu pada visual namun lebih detail mempelajari dengan gerakan. Siswa dengan tipe ini cocok belajar dengan cara langsung, eksperimen, menghafal sambil berjalan, dan lainnya yang melibatkan aktivitas fisik. Ternyata gaya belajar Jeje sama ini salah. Jeje hanya membaca teks saja, sedangkan Jeje lebih paham ketika belajar sambil mendengarkan penjelasan. Berarti tipe belajar Jeje adalah tipe auditory. Penting untuk mengenali tipe belajar sendiri agar belajar lebih efektif dan cepat. Sehingga Oke, sampai di sini dari video tersebut, kira-kira anak-anak semua itu yang cocok tentang belajar dengan cara apa? Kalau saya auditori. Oke, bagus. Kalau Mas? Sama. Saya visual. Visual. Kalau saya auditori sama kayak Mbak Ju. Oke, kebanyakan secara auditori. Kesimpulan dari video tersebut apa? Siapa yang boleh memberikan masukan? Mungkin Mbak Zahwa? Jadi dari video tadi saya jadi lebih tahu kalau ternyata tipe saya ini yang auditori, karena selama ini saya lebih cocok kalau belajar itu secara diskusi bareng-bareng gitu. Jadi kesimpulannya tentang video tersebut ada 4 cara belajar. Yang pertama yaitu auditori, yang kedua secara visual, yang ketiga yaitu read on read, terus yang keempat kinesthetic. Betul sekali.
Baik, kesimpulannya yaitu belajar efektif adalah proses pembelajaran yang tidak hanya menghafal materi tetapi juga memahami dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dicapai melalui strategi belajar yang tepat seperti mengatur waktu, menentukan target, dan belajar secara aktif agar proses belajar lebih terarah dan efisien. Selain itu, kebiasaan belajar juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesehatan, minat, bakat, dan motivasi, serta faktor eksternal seperti dukungan keluarga, sekolah. Oke, jadi kesimpulannya belajar efektif adalah proses belajar yang tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dicapai melalui apa? Strategi. Dengan strategi belajar yang efektif. Seperti itu. Nah, strategi belajar yang tepat seperti mengatur waktu, menentukan target, dan belajar secara aktif agar proses belajar lebih terarah dan efisien. Selain itu, keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh faktor apa tadi? Internal dan eksternal. Faktor internal tadi terdiri dari apa saja? Kesehatan, minat, bakat, motivasi. Kalau faktor eksternal, Dukungan keluarga. lingkungan keluarga, terus Lingkungan lingkungan sekolah, dan masyarakat seperti itu. Oke. Karena ini waktunya sudah hampir habis, di sini Ibu ada lembar evaluasi dan juga lembar kerja. Tolong nanti anak-anak mengerjakan. Di sini udah ada caranya untuk mengerjakan. Nanti dikumpulkan kapan ya, Bu? Untuk pengumpulannya nanti saya minta tolong kepada Mas Brian untuk mengumpulkan di meja Ibu. Hari ini ya, Bu, berarti? Iya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum. Oke. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu tutup pada pelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.